for now and here we go. Start yang cukup baik dari seorang Tatego, tapi nampaknya di sini Germanos juga lebih mengumpulkan dari seorang Tatego. 3 Ducati langsung berada di depan, and here we go of the first corner. Kita lihat Tama Ahmad benar-benar dalam sekali dari sini. On board now bersama Hadi Renaldi di sini. Masih Iwan Casanova di sini. Nampaknya Tatego harus on board di front row di sini tersisa. Hadi Renaldi, Ari Tewe, Akib Wais dan Dipo Ab. Ada Aki-Aki yang bisa mendapatkan inside line ini dia. Aki-Aki from the inside apakah bisa? Ari Tewe. Tuh, di manakah hadiran apakah di turn 1? Betul sekali turn 1. Hadiran seorang Tama Ahmad melebar di sana. Itu di chicane. Itu di Aki-Aki berhasil from the outside, tapi nampaknya Tama Ahmad masih posisi kedua. Tama Ahmad sementara itu masih leading the race di posisi pertama. Iya, betul ya. Kembali lagi di Akbar di belakang Ari DP. Tama Ahmad masih leading the race di posisi pertama. Lap ketiga di Aki. Ika Johar terjatuh late by set di sini. Up to the first corner, nampaknya pengereman dari seorang Ari Tewe. Terus second corner langsung di fight back kembali dan nampaknya rekan. Dan nampaknya di sini kita lihat kembali. Jatuh kembali lagi di posisi keempat. Kita kembali sama Tatego yang berusaha untuk recovery posisinya lagi. Nampaknya terjadi komentar curse kepada Tatego dan Rangsak berada di posisi keempat. Sementara itu baru here we go side by side yang terjadi. Dia akan manuver akan dia mengambil dari sisi luar dan nampaknya lagi heartbreaking di first corner pada kali ini. Tapi nampaknya Hadi Renaldi terlalu mengambil resiko terdalam akan jadi dari kontak dan lainnya dari sisi dalam. Nampaknya wow. Baru kita sebut Tatego rekan tim yang mengalami tempel 5 speedy. Ini dia Vidi apakah bisa melakukan posisi yang setelah crash tadi membayangi dari seorang Hadi Renaldi, taking from the inside dari seorang Hadi Renaldi harus dipatahkan total dari seorang Hadi Renaldi. Dan apakah di sini Ari Tewe yang berada di belakangnya berusaha untuk mencari ia akan mengovertake dari seorang Ari Tewe di first corner. After the dua battle antara Suzuki dan Gracie di MotoGP ini dan tahu ini di row ke-6, 7 dan 8 dan akan memang dari on cam seperti lihat bahwa tempe try to running in outside dan lagi tempe yang menyelesaikan race di malam hari. Gap ke Aki-Aki di posisi 23,1 detik. Karena harus terjadi. Lagi dia Aki-Aki yang berhasil mendapatkan P1 bersama di Akbar di belakang di posisi kedua. Sangat luar biasa sekali race di kelas A1BC Tama Ahmad ini. Oke, halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di Teras Kaca Championship yang dimana kita akan menyelenggarakan di round ke-9 yang seharusnya di hari Minggu kemarin, tetapi untuk kelas M1 PC harus tertunda dan harus kita laksanakan. Sekarang sudah bisa kita laksanakan ya, dimana masih di round ke-9 untuk kelas M1 PC di sirkuit Catalunya, dan tentunya saya di sini enggak sendirian, bersama saya sendiri Broris, dan tentunya juga ada rekan saya nih yang juga sempat caster bareng nih, itu Om Geraldo ini. Halo Om Geraldo. Ya, halo. Nah, jadi kita sudah terhubung dengan rekan saya Om Geraldo, dan tentu saja kita juga patut berterima kasih kepada sponsor kita, yaitu adalah Teras Kaca sebagai sponsor utama kita, yaitu ada Diablo Agency dan juga Hightech. Nah, sembari kita juga menunggu nih untuk memasuki kelas di M1 PC yang harusnya hari Minggu kemarin tuh berbarengan dengan semua kelas M2, MPS, dan seharusnya juga ada M1. Tetapi kemarin karena memang ada technical problem dari gamenya itu tersendiri, jadi harus kita laksanakan tertunda. Dan kita bisa melaksanakan di tanggal 16 ini, yang dimana ini adalah malam 17 Agustus. Malam kemerdekaan nih Om Geraldo nih. Bener banget nih, beberapa pembalap kayaknya sekarang balap, besok upacara nih. Jadi jangan lupa ini tidurnya cukup, besok juga bangun pagi kalau yang masih masih sekolah atau mungkin masih kuliah ada wajib untuk upacara ya, jangan lupa besok siap-siap bangun pagi gitu ya. Jadi bukan berarti full libur gitu, setidaknya ya cuma berapa jam lah, 1 jam nggak nyampe ya berdiri gitu. Tapi nggak tahu nih untuk sekarang rata-rata udah pada upacara offline apa upacara online, nggak tahu nih, udah nggak update gitu. Lagi udah lama nggak upacara nih. Iya, karena memang beda daerah, beda kebijakan. Tapi daerah saya ini offline nih, sudah ada siap di lapangan gitu. Yes. Nah, jadi kita juga sembari menunggu para rider sudah memasuki ke sirkuit, di mana untuk kualifikasi untung saya sempat diselenggarakan di hari yang sama, itu di hari Sabtu, di mana pole position dipegang kalau nggak salah oleh Tatego, disusul oleh Speedy kalau tidak salah. Dan juga kalian juga melihat highlight tadi sebelum
live ini dimulai, dimana di Mugello kemarin di round 8 tuh benar-benar terjadi banyak sekali drama. Salah satunya contoh saja seperti Tamam Ahmad yang sudah leading the race sampai fun lap dan akhirnya terjatuh sehingga menghibahkan posisinya tuh ke Aki 2X dan juga Dipo Akbar, Tom Geraldo. Iya, lu kemarin emang kayak Mugello di kelas M1 sendiri kayaknya banyak banget ini ya clash ya. Jadi kalau saya lihat di highlightnya, kebetulan kan kemarin saya nggak nonton full tuh untuk M1. Nah itu kayak ada yang jatuh terus nanti belakangnya ikut nabrak motor ya, jadi ikut-ikutan jatuh gitu. Emang ketularan apa gimana? Emang susah sih untuk dihindari untuk kayak gitu. Apalagi kemarin kan di Mugello itu untuk cuacanya kan rainy ya. Jadi betul. Itu memang tantangan tersendiri buat pembalap, apalagi mungkin banyak latihan. Kemarin kan latihan dry ya, kayak dry race biasanya mungkin rata-rata. Jadi nggak expect juga kalau bakalan hujan. Saya pun juga kemarin pas di M2 balap di Mugello juga kaget tiba-tiba hujan gitu kan. Padahal kualinya kering karena kualinya itu di hari yang sama ya, kalau nggak salah kemarin ada berapa di hari Sabtu. Nah itu di hari yang sama kan masih kering, terus nanti tiba-tiba langsung hujan. Waduh, bener-bener gak expect sih itu. Dan emang gak prepare banyak juga soal latihan hujan gitu. Yes, benar banget. Dan kita juga sudah melihat nih para rider-rider M1 kita yang akan race yang sudah terpampang untuk di campnya. Pertama ada Tamam Ahmad, Ikamjo, Ari TW Germanos, Ari DP Speedy, Rizky MP, dan ada Fadlur beserta rekan timnya itu Aki dan juga ada Sani. TP55 dan rider global kita yang nampak itu kok kelihatannya itu di backgroundnya Tatego itu kayak anime nih, wah. Dan Zul alias Imiki, Dipo Akbar, Hadi Renaldi yang sayang sekali klasemennya harus direbut oleh Aki dengan perbedaan cuma 2 poin. Dan soal Gus Chris yang dimana memang performa Hadi Renaldi semakin kesini kayak sudah semakin terlihat banyak problem, berbeda dengan awal series kemarin yang memang selalu mendominasi. Dan ya sayang sekali performa Hadi Renaldi harus terpatahkan karena memang ada beberapa rider juga yang banyak yang lebih improve lah. Mereka sudah mulai training, mulai latihan, dan akhirnya mulai banyak yang improve lebih tepatnya. Iya, bener banget. Apalagi kalau yang saya lihat kemarin Om Aki itu baru pecah telur ya di udah pernah ya? Udah pernah menang, sorry. Udah pernah. Iya. Di Lemang udah pernah tuh. Udah mulai ini menaiki posisi teratas lagi nih, kayaknya udah mulai ada recovery, karena yang saya tahu kayaknya sempet waktu itu ada ngedown sedikit di pertengahan round, kayak di mana ya, di coba saya lihat yang di Heres tuh. Heres kayaknya Om Aki sempet banyak jatuh juga kan, terus juga kebetulan Om Hadi Renaldi juga malah banyak jatuh juga di akhir 3 seri akhir ya gitu. Oke. Mungkin ini ada klasemen sementara sampai di round ke-8 di Mugello. Itu di posisi pertama ada Om Aki. Terus kedua ada Hadi Renaldi dengan terpaut hanya 2 poin saja. Ketiga ada Germanos pun yang dengan poinnya juga cukup tipis, yaitu dengan 7 poin. Maksudnya selisih 7 poin. Nah itu selanjutnya ada keempat ada Tatego dengan selisih gap 26 dan juga tipis nih dengan posisi 5-nya itu Miki. Lanjut di posisi 6 ada Ari TW, ke-7 ada Dipo Akbar dan juga posisi 8 ada Speedy, ke-9 ada Tamam Ahmad dan 10 ada Ikamjo. Yes. Ya, oke. Kita lanjut di posisi 11 ada Rizky MP dengan poinnya 46, ke-12 ada Fadlur, ke-13 ada Gus Chris, ke-14 ada Tempel 55, ke-15 ada Ari DP, ke-16 ada Wildan Zero, ke-17 ada Sunny 78 dan posisi 8-nya ada Ryuse. Oke, itu mungkin untuk klasemen sementara. Mungkin sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk ini ya balap sudah pada ini setting setup motor ya di malam hari ini kayaknya. Iya. Dan kita lihat sendiri di sini untuk starting grid itu sudah muncul, yang mana benar sekali Tatego masih memegang pole position, disusul oleh Speedy dan ada Germanos bersama rekan timnya Ari TW di posisi 3 dan 4, ada Aki 2X, Dipo Akbar, dan ada Tamam Ahmad, Rizky MP dan Gus Chris di row ketiga, ada Ari DP, Fadlur dan Hadi Renaldi di row keempat untuk di starting grid kualifikasi. Kita akan lanjut memasuki ke row kelima dan Miki, Ikamjo dan TP55 rekan tim dari Tatego Gresini MotoGP, dan ada Sunny 78, Ryuse dan Wildan Zero di row paling belakang. Dan yes, kita juga bisa melihat sendiri di sini cuacanya cerah, dan kita akan lihat akankah ini akan juga secerah untuk sang pole position kita Tatego, yang dimana
Akankah akan berakhir sama nih seperti si Gribble Tastic di M2 kemarin? Pole position start tetapi Yes harus menerima nasib yang pahit di awal race atau di turn 1 dikarenakan ya sempat terjadi accident yang hebat ya Om Giraldo ya, yang dimana ya banyak sekali rider yang terkena dampak dan sayang sekali Gribble Tastic juga harus berakhir. Dan oke, here we go, kita akan memasuki ke race-nya yang dimana adalah Teras Catch Championship round ke-8 M1 PC di Catalunya, dan kita lihat saja di sini RHD atau Red High Device yang sudah dinyalakan oleh Tatigo dan semua rider lainnya untuk memulai start pada Catalunya ini. And here we go, the 5 flag and the light is out, is on the way on M1 PC. Good start dari seorang Tatigo dan nampaknya Speedy juga berada di round terdepan langsung. Ari TW langsung ke posisi ketiga dan here we go up the first corner. Kita lihat sini on board now with Aki 2X dan wow, Tatigo harus terjatuh nampaknya. Tatigo dan Aki harus terjadi tabrakan dan nampaknya benar sekali. What a same story dengan M2 PC yang dimana memang sang pole position terkena dampak negatif di first corner. Sayang sekali bagi seorang Tatigo dan juga Aki 2. Nampaknya Ari TW juga ikutan terjatuh. Akankah ini akan menjadi hari yang buruk lagi untuk Ducati dan nampaknya di sini Germanos Fabi mempertahankan posisinya dari seorang Speedy dan nampaknya dari rider KTM kita Dipo Akbar harus menyimum sebuah dinding di Catalunya. Kayaknya nampaknya sebanyak yang kelabakan juga ya, ini ada apa namanya, belum sempat banyak latihan dan juga kemarin ada off juga 1 hari ya di hari Senin. Nah ini mungkin lupa sedikit breaking point atau seperti apa, dan kita lihat tadi ada juga yang lebar kayaknya Sunny 78 ya out di turn ke-9 namun tidak jatuh, malah jatuh. Baru dibilang. Ya sayang sekali, tadi pun juga begitu, Dipo Akbar juga mengalami kerugian di turn ke-5. Jadi ini para suhunya pun banyak yang terjatuh di Tatigo, Aki Aritewo. Waduh ini pada banyak jatuh semua. Nah ini kita bisa jadi melihat recovery dari para rider ini nih, yang kita tahu mereka mempunyai race pace yang sangat luar biasa sebelumnya. Nah ini kita lihat nih replaynya. Kalau dilihat KTM sebenarnya tidak ada kontak apapun, cuma terjadi kontak untuk Tatigo, betul. Ya, Tatigo ke Suzuki. Jadi untuk KTM tadi nggak usah Dipo Akbar lolos dari maut, tapi akhirnya motong ya di turn pertama maupun ke turn kedua seperti itu. Iya betul banget, tapi harus bernasib buruk ketika memasuki turn ke-5 nampaknya sudah terlihat miss braking point yang sangat fatal. Motornya tidak berhenti dan akhirnya dia harus masih terus motornya dan sampai menabrak sebuah dinding pembatas di turn 5. Dan here we go, kita on board now yang nampaknya sudah menggunakan nomor khusus nih untuk seorang RIDP untuk 77 kemerdekaan Indonesia atau umur Indonesia. Dan here we go, kita lihat sendiri di sini Fadlur rekan tim dari Aki masih bertracking on inside on turn 5 dari seorang Gus Chris. Good overtaking maneuver dari seorang Pramac Ducati ini, Fadlur 86. Kita lihat saja di sini Fadlur memasuki tujuannya cukup sangat tricky. Exit corner langsung dari tikungan ke-8, masih berdefensif dari serangan dari Gus Chris. Dan here we go, kita lihat kembali di sini. Itu Tatigo yang sudah mulai recovery posisinya. Rider Racing MotoGP ini yang harus mendapat nasib yang buruk di awal start tadi, yang harus terjadi kontak nampaknya dengan Suzuki. Kurang tahu ya yang jelas itu Hadi Renaldi ataupun si Gus Chris. Jelas kita sempat melihat di layar kaca tadi bahwasannya sempat terjadi sedikit senggolan kepada Suzuki membuat Tatigo terjatuh di first corner. Dan kita lihat sini di sini, Hadi Renaldi nampaknya terkena LLP ya. Ini gara-gara kenapa ini? Ini kurang terpampang dari Om Giraldo ini. Iya benar, dan nampaknya pun juga begitu. Saya juga kurang tahu apakah ini ya, mungkin bisa jadi juga jump start di pertengahan baru dapat penalti nih. Jadi nggak tahu juga nih. Nah ini kita lihat kembali replay, nampaknya front end dari RTW sayang sekali di turn keempat sedang memimpin. Dan kita beralih ke Miki juga dengan dengan Tama Mahmad yang benar-benar lagi battle dan juga tipis sekali untuk gapnya. Dan ini nampaknya Tama Mahmad mencoba untuk mengulang tren positif seperti yang kemarin. Namun mungkin mencoba nunggu momennya dulu untuk menempati kemenangan setidaknya gitu, karena kan kemarin nasib yang kurang baik di last lap gitu. Sayang sekali sih. Sayang sekali itu. Gitu. Dan kita lihat sini nampaknya
seorang Miki memasuki tikungan ke-7 masih berusaha mencari celah overtaking point untuk dari seorang Tamam Ahmad. Begitu boleh sebaiknya Tamam Ahmad sangat defensif sekali menghalang serangan dari seorang Miki. Dan kita kembali, Fadur sudah meningkatkan posisi, berada di posisi ke-7 sekarang. Rider dari Pramac Ducati ini kita lihat saja 3 Ducati Pramac dan 2 Gresini berada di row di tengah, dan apakah di sini kita lihat Tatigo on the inside on turn 10 di lingkungan Lakaisa. Sangat-sangat indah sekali overtaking dari seorang Tatigo ini, mengovertake rekan timnya sendiri. TP55 harus takluk akan dari overtake yang dilakukan oleh Tatigo. Nampaknya di sini Tatigo sudah mendapatkan pace yang positif untuk melakukan recovery position kembali setelah terjatuh di turn pertama. Dan here we go up the final corner. Kita lihat saja, masih sangat dalam racing line dari seorang Tatigo, dan akankah di sini akan terjadi slipstreaming maneuver, crossing the line, memasuki lap keempat, dan akan memasuki ke turn pertama. Here we go up the first corner, gila sekali, dan kita lihat di sini, langsung diblok saja nampaknya Fadur. Oke, tampaknya masih aman, belum ada terjadi kontak, tapi walaupun sempat ada little bit wide dari seorang Tempe, nampaknya itu sedikit memberi room lebih tepatnya untuk rekan tim ya, agar tidak terjadi kontak yang bisa dibilang merugikan kedua belah pihak. Dan kita lihat kembali sini Fadlur yang masih defensif sekali menghalang serangan 2 Gresini di belakangnya, dan nampaknya Tempe berhasil mengovertake kembali Tatigo, dan Fadlur masih membayang-bayangin rider rekan tim dari Tamam Ahmad yaitu Ikamjo di depannya. Here we go after turn 5, ada tikungan kelima. Masih mulus saja dari seorang Fadlur di sini. Sayang sekali Chris harus terjadi, nampaknya akan menjadi double disaster untuk Suzuki yang sekarang sudah berada di posisi 14 dan 15 untuk seorang Hadi Renaldi dan Suzuki satunya yaitu Gus Chris. Dan apakah di sini kita lihat Rizky MP yang masih berada di posisi kelima, sangat baru dibilang saja mau defensif, membuat mistake di tikungan 9 yang membuat dia harus kehilangan posisinya sampai ke tikungan ke-10 ini terjadi double kontak. Nampaknya di sini Tatigo nampaknya sudah mulai sedikit agresif. What overtaking yang dilakukan oleh Tatigo nih Geraldo. Iya bener banget. Ini langsung side by side, banyak sekali nih berapa rider ya, ada sekitar 5 apa berapa 6 nih sampai sekarang di masukin sektor terakhir, turn terakhir, dan kita lihat apakah the power of the Ducati dari Tatigo bisa mencoba untuk menyalip dari ini Ikamjo di depannya nih, kita lihat aja. Yes. Oke, nampaknya di sini kita mulai kehilangan Om Geraldo. Nampaknya mungkin akan ada problem koneksi dari Om Geraldo. Oke, kita ambil alih sejenak dan kita lihat di Nampaknya sudah kembali ke Om Geraldo, dan kita akan kembali lihat sini all eyes kepada Tatigo yang sudah revive ke posisi kelima. Memasuki ke tikungan 5 juga di sini Tatigo berhasil mengovertake dari seorang Ikamjo, dan nampaknya what amazing, what a drama overtaking yang dilakukan oleh Fadlur terhadap rekan dari Tatigo. Dan nampaknya di sini party Ducati akan dimulai. 2 Ducati Pramac dan 2 Ducati Gresini saling ada battle, tetapi nampaknya di sini Tempe juga gak mau kalah ikutan, mau mengejar dari seorang 2 Pramac ini yaitu Aki dan 2S. Masukin tikungan yang cukup account di Catalunya itu Lakaisa. Nampaknya sempat terlihat tadi overtaking yang dilakukan oleh Aki, dan nampaknya Fadlur berhasil fight back di sana dari red list. Iya bener banget, dan nampaknya di sana ada TP55 mencoba untuk kembali, dan malah turun lagi dari serangan Ari TW, sayang sekali. Dan Aki sedikit wide memasuki turn ke-13 dan nampaknya mendapatkan ancaman kembali dari rekan setimnya yaitu Fadlur di belakangnya. Dan kita lihat apakah Fadlur bisa memanfaatkan slipstreamnya oleh Aki, dan nampaknya ini kayaknya setara semua nih untuk power of the Ducati. Kencang sekali nih kayak di belakang, tapi belum cukup untuk mencari celah menyalip dari Aki di depannya, dan sedikit kontak. Iya, nakal-nakal sedikit kontak, dan nampaknya Ari TW pun sedikit memotong curb, tapi kayaknya nggak dapet track limit warning ya. Ini memang sudah ada bonus lah ya ini untuk Ari TW pada malam hari ini nih. Betul sekali, dan kita lihat ini yang setelah Ari TW mendapatkan apakah itu sebuah kontak atau sebuah kesalahan dari Rizky MP? Yang jelas dari tersisi dari kita memang terlihat kurang jelas. Yang jelas Rizky MP harus melebar di tikungan keempat tadi setelah Ari TW mengovertake. Yang jelas di sini Ari TW join to the party setelah kita tidak melihat Ari TW, dan terlihat akhirnya juga Ari TW
sudah mulai melakukan recovery posisi juga setelah dia terjatuh di tikungan ketiga setelah dia baru saja leading the race setelah chaos di turn 1. Tapi kita lihat kembali di sini Speedy yang masih anteng ayang aja, nggak ada pressure dari rider manapun, dia berhasil menjadi race leader dengan tenang walaupun gapnya masih terpaut 1,9 detik dari seorang Tamam Ahmad. Yang dimana untuk klasemen sementara di sini kita bisa lihat Hadi Renaldi harus menambah gap poinnya dikarenakan ia tidak berada di posisi yang cukup bagus untuk mengamankan poinnya, sehingga Aki2X masih memimpin di suara Germano Stratego dan Miki yang berada di klasemen kelima. Dan here we go, kita lihat all eyes to Miki, the KTM Test 3 crossing the line, masukkan ke lap ke-7, akan memasuki ke turn pertama. Akankah ia bisa melakukan overtaking maneuver kepada Tamam Ahmad yang masih sangat defensif? Dan kita lihat juga tadi di kamera sempat terlihat Tatego yang sudah mulai terlihat di front row. Nampaknya di sini Tatego akan melakukan pengejaran untuk recovery posisinya, dan juga Tatego telah mendapatkan fastest lap untuk di Catalunya ini. Ya benar banget, dan memang mempunyai pace yang sangat luar biasa nih untuk seorang Tatego sendiri, apalagi sudah banyak latihan dan juga preparation 10 hari ya, kayaknya 10 hari lagi untuk menuju race di Global Esport. Betul sekali. Nah, ini memang ada persiapan yang cukup matang kalau kita tahu, dan kita tak tahu apakah nanti Tatego pun sudah bisa mengejar ketertinggalannya kembali dari Germanos dan juga malah mengancam podium nampaknya seperti itu. Dan kita kembali lagi ke Om Aki. Ya, aduh, sedikit kontak dengan Ikamjo dan nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan ya dari kedua pembalap. Tidak ada white, tidak ada yang dirugikan sampai terjatuh seperti itu. Dan nampaknya Ikamjo pun mencoba untuk fight back tetapi tidak punya power di lurus ya juga untuk Yamaha sendiri. Yang kita tahu power of the Ducati memang sangat-sangat luar biasa untuk di urusan seperti ini. Iya, sebenarnya kalian kita lihat di sini Tatego yang sudah mulai mengancam Ducati Factory Lenovo ini, yaitu Germanos. Kita lihat saja after final corner, Tatego masih sangat good racing line di sini. Benar-benar nama kita akan lihat di sini, akankah Tatego akan mencari overtaking point, crossing the line dan masuk ke lap 8. Here we go, the first corner. Kita akan melihat sebuah slipstream maneuver yang dilakukan oleh Tatego. What a power dari Gracie di MotoGP ini, dan sudah merasa ke posisi 4 mengejar mangsa selanjutnya, yaitu ada Miki, Tamam Ahmad dan juga Speedy di depannya. Dan kita lihat saja di sini pace yang luar biasa yang kita ditampilkan oleh Tatego, yang benar-benar setelah dia terjatuh di first corner dan dia kali ini sudah berada di posisi 4 dengan mendapatkan fastest lap tentunya. Here we go, kita all eyes kepada Dipo Akbar, kan tim dari seorang Miki ini yang nampaknya masih kurang mendapatkan hasil yang baik, berbeda dengan Mugello kemarin yang ia bisa di front row, tapi nampaknya untuk race kali ini dia harus kesusahan melawan para rider lainnya. Memang banyak sekali rider yang jauh lebih improve di Catalunya ini, berbeda dengan kemarin di Mugello yang memang banyak rider yang tentu kaget dikarenakan of course cuacanya hujan yang memang jauh lebih tricky membawa motor ketimbang di dry race seperti ini. Dan here we go, nampaknya di sini Rizky MP berusaha mencari celah dari seorang Dipo Akbar, try to on the inside on turn 9, masih belum cukup dikarenakan Dipo Akbar langsung close the door saja, hitting to the back di tikungan 9. Here we go, di lakai 1 tikungan 10 di sini masih mulus. Baru saja kita bilang mulus, nampaknya terjadi white di sana, dan Rizky MP mau try to inside tapi lagi dan lagi harus diblok oleh Dipo Akbar, terjatuh. Nampaknya di sini end of the line dari seorang perjuangan Fadlur yang sudah mempertahankan posisinya di posisi menengah atau row menengah, dan kali ini dia harus terjatuh di tikungan ke-12 nampaknya Tedong Giraldo. Iya benar, sayang sekali Fadlur, nampaknya front end yang bisa disebabkan oleh ban yang sudah habis. Mungkin ini udah menuju akhir-akhir lap di lap 9/12. Dan kita kembali ke Tatego nih, udah mengancam podium aja nih tadi. Kita tahu impresif sekali lurusnya Ducati, padahal melawan Ducati juga, Ducati pabrikan versus Ducati satelit, dan kita tahu ini benar-benar impresif sekali tadi ya di pusat. Ya, ini kita lihat nih apakah bisa untuk di lap 9 ini Tatego mencoba untuk memasuki posisi podium di podium ketiga. Ya, nampaknya Tatego memasuki outside line. Ya, sayang sekali. Ya, masih ada chance lagi, masih ada sekitar 3,5 lap lagi untuk mencoba recovery, masuki podium kembali.
Yes, dan kita lihat sendiri di sini RITW pun juga melakukan hal yang sama, recovery posisinya dan sudah berada di posisi 8. Dan nampaknya Rizky MP mendapatkan double long lap penalty dan terancam on the inside dari seorang Ikam Jo ditikun like Kaisa. Wow! Aduh. Sayang sekali untuk Ikam Jo, nampaknya terlalu heartbreaking, terlalu memaksa untuk mendapatkan apex terdalam sehingga dia harus kehilangan gripnya dan harus menjadi low set. Oh, Jerman Gimana? rekan steam dari Ducati, RITW, Ducati Lenovo. Sayang sekali. Hati-hati untuk entry corner dari seorang Germanos. Nampaknya sedikit horror moment untuk rider di belakangnya. Hampir saya akan terjadi. Itu kalau mungkin kalau sudah terkena tabrakan akan menjadi big contact sekali, akan massive stress sekali. Oke, kita kembali lagi di row terdepan. All eyes pada Tamam Ahmad yang masih menjadi posisi kedua, dan kita lihat sendiri tadi untuk overtaking dari seorang ini yang Tatego tadi nih mengovertake beberapa rider sekaligus di tikungan Lakaisa tadi dan langsung disambut oleh tikungan 11 dan 12. Dan kita lihat sendiri jatuh sekali lagi nampaknya, dan ini kalau kata saya ini Om, ini kayaknya bakal kena kejar ini Om dari seorang Tatego, karena kan mereka berdua ini GP udah bener-bener ngepet ini Om. Iya, bener banget. Mungkin kalau untuk dari kedua pembalap antara Tamam Ahmad dan juga Miki, Speedy ini memang sudah beda level ya untuk secara race dan juga konsistensi. Tetapi belakangnya itu ancaman sekali nih Tatego, dan nampaknya siapa nih podium yang dikorbankan? Apakah Tamam Ahmad ataupun Miki? Kita nggak tahu, karena pasti salah satu kedua pembalap ini bisa rugi posisi. Dan kita lihat, waduh, very wide. Sayang sekali Miki belum bisa mencoba menyalip di sisi dalam dari turn 10, dan kita lihat Tatego. What a manuver dari seorang Tatego, overtake dua rider sekaligus di sama Tamam Ahmad. What happened di sana seorang Tamam Ahmad? Wow. Sayang sekali. Wow. Benar-benar momen yang luar biasa dari Tatego, gila. Overtake dua rider sekaligus di tikungan yang sama, dan Tamam Ahmad berusaha untuk mengambil Tatego, tapi sayang sekali terlalu dalam untuk Tamam Ahmad sehingga dia harus lose grip nih Om Giraldo. Iya, benar banget. Dan kita lihat coba nih untuk replaynya tadi. Ya, ini Miki berhasil untuk menyalip dan nampaknya, tetapi sedikit wide di turn 10. Lanjut mencoba untuk lanjut nanti replaynya beda lagi ya. Mungkin ini langsung. Iya, ini sayang sekali Tamam Ahmad harus turun posisi sampai posisi 6, jadi untuk harapan podiumnya sudah nampaknya sudah kandas ya kalau tidak ada cukup konsisten di depannya seperti itu. Dan sepertinya malah ini Speedy mendapatkan ancaman dari Tatego sekalipun dengan 1,5 lap sisa, tetapi gap dengan 1 detik sekian nih kayaknya bisa jadi suatu yang patut dihati-hati juga nih untuk Speedy. Nah ini nih kita lihat nih untuk turn 13 nih. Ini yang Tamam Ahmad tadi nih. Terkena nampaknya. Curve, iya betul. Dia mencoba untuk sisi dalam tapi terlalu banyak makan curve sehingga dia harus terjatuh dan langsung turun ke posisi ke-6. Memang sayang sekali Tamam Ahmad. Iya, sayang sekali, padahal tadi sudah three-way battle antara Miki, Tatego dan Tamam Ahmad, tapi nampaknya Tamam Ahmad lah yang harus menjadi korban dikarenakan terlalu berambisi nampaknya untuk mencari celah dari seorang Tatego. Tapi memang terlihat Tatego sedikit lebih berbuat, tapi nampaknya eksekusi dari Tamam Ahmad memang kurang matang sehingga dia terlalu dalam dan menyentuh curb dan akhirnya harus turun ke posisi ke-6, dan sekarang dia terancam oleh rekan tim dari Tatego yaitu MP55. Dan here we go. Sudah masuk ke final lap nampaknya di sini. Dan di Rico, jadi orang MP55 akan kayaknya bisa mendapatkan overtaking maneuver dari seorang Tamam Ahmad yang habis terjatuh tadi, dan nampaknya masih di hold saja dari seorang MP55 bermain aman nampaknya, sedangkan Jerman juga harus terjatuh, harus puas berada di row terbelakang, bukan terbelakang juga tapi row menengah, dan melawan dari rekan tim dari Miki yaitu Dipo. Nampaknya terjadi overtaking maneuver dari sisi dalam dari seorang Jerman versus Dipo Akbar di sini. The power of Ducati langsung saja dieksekusi sangat baik oleh Jerman. Iya. Memang cukup ini cantik sekali nih dari Germanos, tadi sempat rugi. Ya, kembali ke Vanur nih. Jatuh lagi, memang nasibnya kurang baik malam hari ini. Dan kita kembali ke RITW. Waduh, ini RITW versus Aki-Aki nih. Wah, ini last lap. Apakah ada sesuatu yang terjadi memasuki turn 10 yang bisa kita tahu adalah overtaking hotspot nih. Dan kita lihat nih nampaknya Pramac Ducati melawan
Ducati Lenovo atau Ducati pabrikan, dan kita lihat langsung late break dari RITW menyalip dari Aki-Aki dan wide sekali ya, langsung masuk gravel ya. Itu memang udah last chance untuk menyalip Aki-Aki, sayang sekali. Dan kita lihat kembali ke depan, nampaknya Speedy mencoba untuk memenangkan. Wow, sedikit white. Oh, aman. Dan inilah pemenang kita pada malam hari ini, Speedy, diikuti oleh Tatego, dan posisi ketiga adalah Mickey. Wah, ini congrats untuk para pemenang. Dan posisi keempat ada Aki-Aki, diikuti oleh RITW, posisi kelima, dan juga posisi ke 78. Wah, ini Germanos, TP55 Ikamjo, Dipo Akbar sampai ke posisi 10. Dan Hadi Renaldi harus puas di posisi 11 outside the top 10, dan juga lanjut ke Fadlur yang mengalami jatuh berkali-kali dan juga mendapatkan long lap penalti di posisi ke-12. Lanjut ke 13 ada Ari DP, dan nampaknya untuk Rizky MP Rizky MP masih bisa finish. Masih bisa finish. Dan sisanya Gus Chris serta Sani 78 tidak bisa finish malam hari ini atau tidak menyentuh finish line seperti itu. Betul sekali. Dan kita lihat sang race winner kita, Speedy, dengan lap time 1 menit 37 114 milisecond, disusul oleh Tatego dengan lap time ya, of course masih memegang fastest lap untuk di sirkuit Catalunya ini, yang benar-benar what a comeback, what a maneuver ini ditampilkan oleh Tatego. Dan ada Mickey, rider T3 KTM. Wah, kebetulan sama motornya sama kita ini Om Giraldo nih. Disusul ada Aki, RITW, Tamam Ahmad, Germanos, TP55 Ikamjo, Dipo Akbar, Hadi Renaldi merupakan battery shot lagi dan lagi, ada Fadlur, Ari DP, Rizky MP yang masih berhasil finish, dan dua rider yang gagal finish yaitu Gus Chris dan Sunny 78. Yes, that's it, is our winner. Dan bentar lagi kita akan memasuki ke Park Ferme untuk menginterview tentunya para race winner kita dan para podium kita, yaitu ada Speedy, Tatego, dan juga Mickey, yang dimana performa pada malam hari ini benar-benar what a race sekali. Benar-benar luar biasa sekali, memanjakan mata para penonton untuk battle pada malam hari ini, terutama untuk battle di front row tadi, yang tentu saja kita melihat what a comeback maneuver dari seorang Tatego, dan sempat terlihat di tikungan 13 atau 14 itu mengovertake dua rider sekaligus, Tamam Ahmad dan juga Mickey, dan itu luar biasa banget. Tapi sayang sekali fight back dari Tamam Ahmad harus kurang matang bisa dibilang, sehingga dia harus terkena curb dan terjatuh ya. Iya, bener banget. Dan memang Tamam Ahmad nampaknya belum menemukan sesuatu yang wangi nih malam hari ini nih. Jadi mungkin untuk next race-nya masih bisa untuk recovery. Memang resultnya tidak terlalu buruk, tetapi memang ini ya, momennya nggak pas gitu. Jadi di saat dia bisa lebih bisa dapat lebih, tetapi jadi satu dan lain hal harus turun ya sekitar 2 posisi, seperti kemarin juga pun 2 posisi dari posisi pertama ke posisi ketiga seperti itu. Nah, jadi memang kita tunggu saja untuk fight comeback-nya oleh Tamam Ahmad. Dan juga tadi impresif juga sih dari Tatego, di saat yang lainnya rata-rata 137, dia sendiri 136.3 fastest lap-nya. Ini rata-rata ya, mungkin kalau fastest lap-nya aja 136, mungkin dia rata-rata per lap-nya kayak setiap lap itu mungkin jalan 136, ya bisa 136.5, 136, paling telat mungkin 137 kali ya, 137.0 mungkin ya. Tapi itu memang suatu catatan yang luar biasa. Apalagi kita tahu tadi di turn pertama sempat mengalami insiden seperti itu. Betul, yang dimana kita lihat tadi Tatego sempat terjadi kontak dengan rider Suzuki di belakangnya, sehingga dia harus terjatuh di first corner, tetapi ia berhasil memaksimalkan performanya, power dari Gresini MotoGP, dan bisa menembus ke posisi kedua. Padahal itu jika mungkin ia mengovertake dan sudah memasuki ketika pertengahan lap, mungkin posisi 1 akan terkejar. Tapi sayang lap hanya tinggal beberapa lap lagi, sehingga dia harus puas finish ke posisi kedua setelah dia mengalami crash. Begitu pula dengan Mickey yang tidak mendapatkan pressure tambahan dikarenakan Tamam Ahmad harus terjatuh di turn 14 atau 13 itu tadi Om. 13 tadi, 13 ya, yang dia harus terjatuh di curb. Dan harus puas di finish di posisi ke-6. Sayang lagi dan lagi bad result untuk Tamam Ahmad, dikarenakan bukan bad result, dikarenakan bisa dibilang ini cukup baik ya, karena berada di 10 besar, masih mendapatkan poin yang cukup lumayan untuk klasemen poin.
Sembari kita juga menunggu sang race winner kita dan kita sudah terhubung nampaknya, tinggal menunggu on cam dari para pemenang kita. Yang pertama ada race winner kita, ada Speedy, disusul oleh Tatigo yang benar-benar performa luar biasa sekali, dan disusul oleh Mickey. Wah ini jujur saya rada suka nih yang motornya sama seperti kita mungkin, itu H3 KTM. Yes, benar sekali. Dan ini benar-benar luar biasa sekali. KTM nggak cuma juara di M2 tapi juga ada di M1 cuy. Jadi what a race, dan tentunya sangat seru sekali untuk pada malam hari ini di round 9 kali ini, dan kita akan sebentar lagi mungkin akan memasuki part Verme nih. Kita sambil menunggu cam dari seorang Tatigo nih, kita sambil menunggu sedangkan dua dari sudah terkoneksi untuk camnya. Jadi ya selamat untuk para pemenang sekali lagi, dan yes kita harus juga say congratulations untuk rider lain yang sudah latihan keras, dan of course respect rider, para rider lainnya yang dimana benar-benar cukup rapi sekali di kelas M1 PC kali ini, walaupun sempat ada beberapa kontak dan ya sedikit little bit of drama. Tapi itulah balapan, kita tidak bisa memprediksi 100%. Anything can be happen in racing. Iya, benar banget. Dan nampaknya ini kita udah bergabung nih sama para pemenang di Paveme. Oke, sekali lagi selamat buat semuanya nih posisi podium 1, 2, dan 3. Oke, mungkin kita mulai ke Om Mickey dulu nih. Wah, ini impresif sekali nampaknya. Ini podium pertama nih Om kayaknya nih di season ini ya kayaknya ya. Ini boleh gak ceritain, ini kayak konsisten banget dari awal sampai akhir di race ini, walaupun ancamannya banyak banget tapi akhirnya bisa podium lagi. Alhamdulillah ya, ini podium pertama saya di M1 pertama kali di 22. Untuk PC saya udah kalah jauh sih sama yang lain, cuma saya menang beruntung aja. Yang lain pada crash, ya saya stay di belakang sama Muhammad. Dan yang saya takut itu Tatego. Kok Tatego aslinya kan itu kan kalau dari row itu kan 1 sampai 7 ya, Om Tatego tuh. Om Tatego nggak ada di 7 itu. Tiba-tiba dia ada di ketiga. Itu saya kan bingung, ini kok gimana cara mainnya gitu. Nah ini kan kesempatan saya podium nih 3 gitu kan. Mau nggak mau saya nge-push ke Om Tamam gitu kan. Saya coba push sebelum Om Tatego ngedeket. Saya mau coba push ke Om Tamam, saya ngelebar. Tiba-tiba Om Tatego masuk. Om Tatego di kanan, Om Tamam di kiri. Wah udahlah saya ngalah gitu kan. Pas ngalah gitu ternyata Om Tamam fresh, ya udahlah saya play gitu kan. Tapi yang saya salut ini dari Om Tate sih. Itu dari posisi nggak tahu berapa tiba-tiba udah muncul di depan gitu. Oke, memang kita tahu emang ini sih apa comeback ya, jadi recovery Om Tate gue ini mantap sekali itu. Jadi mungkin dari Bro Riz ada tambahan untuk Om Mickey nih. Ya mungkin tambahan sedikit aja ya. Tadi kan seperti yang Om Mickey bilang tadi, dia sempat kaget melihat Tatego yang di belakangnya. Nah tadi kan sempat battle tuh cuma berdua doang dengan Tama Ahmad. Tatego ikutan nih join to the party nih. Nah itu pressure dari Mickey sendiri tuh gimana tuh ketika kedatangan Tatego tuh? Itu awalnya sih waktu saya ngikutin Om Tamam itu saya cari aman gitu kan, udahlah aman, ini podium pertama saya gitu. Pas Om Tatego ngedekat, ini nggak aman podium gitu. Mau gak mau saya harus overtake Om Tamam gitu kan. Saya coba overtake Om Tamam, ya berhasil sekali. Pas mau kedua kali overtake, Om Tatego juga ikut masuk gitu. Ya udahlah ngalah dulu, nunggu yang lain mistake gitu. Ternyata baru aja Om Tatego masuk, Om Tamam mau masuk lagi, ternyata Om Tamam nyentuh curb gitu kan. Ya udahlah, posisi 3 terus di belakang juga Om Aki jauh juga. Ya udahlah, aman. Alien sih ini. Yes, itu benar-benar luar biasa sekali, dan itu aja mungkin tambahan dari saya nih Om Geraldo. Ya. Oke, sekali lagi selamat nih buat Om Mickey akhirnya podium lagi nih. Sama-sama Om Bro Riz dan Om Jolodat. Yes, podium pertama untuk seorang Mickey yang finally mendapatkan gelarnya di M1 setelah di season lalu berada di M3 yang benar-benar dominasi sekali. Dan yes, back to the podium again in different class tentunya. Iya, betul sekali. Dan kita beralih ke posisi kedua kita nih. Wah, ini what a recovery dan juga what a comeback dari Om Tatego. Wah, ini selamat nih sekali lagi nih Om. Bisa bener-bener pace-nya kenceng banget. Kalau kita lihat di saat yang lain ya, rata-rata 137, ini Om Tatego 136.3 loh, bener-bener. Wah, ini boleh ceritain gak nih Om? Apalagi tadi sempat mengalami
nasib yang kurang baik di turn pertama dan juga lap pertama. Dan juga recovery-nya tuh apa ya? Slow but sure gitu. Jadi di saat yang lainnya di depannya pada kontak, pada senggol-senggolan, pada jatuh, ini Om Tatego kayaknya pelan gitu, nggak langsung shoot gitu. Gimana nih Om? Ceritain ini nih balapan malam hari ini gimana? Jadi gini Om, sebenarnya kembali lagi ke ini sih, karena saya dikasih kesempatan 2 hari lagi buat nge-push gitu. Jadi ya itu saya nge-push lah gitu di latihan sampai nemu pace-nya bisa segini nih, bisa segini. Kira-kira anak-anak sekarang dapat segini nggak sih gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang strategi sih iya sih, masuk strategi. Soalnya saya nunggu ban belakang optimal. Tadi saya pakai medium hard dan ya sebenarnya agak curang sih, beberapa kali saya agak motong di tikungan 2 kena track limit. Ya sebenarnya normalnya paceku latihan kemarin 1365. Jadi ya nggak tahu kenapa dapat, ya mungkin karena motong dikit itu. Oh iya, tapi nggak tahu sih ya, soalnya pas latihan kemarin nggak tahu anak-anak perlatihan apa enggak. Saya latihan kemarin emang improve 2 hari. Oke, memang kuncinya di banyak latihan ya. Jadi rata-rata di 1365 walaupun ada sedikit oh enggak, kalau race pace ya 368 ke atas, 368 ke 37. Oh, mah 368. Oke. Emang ngebut pengen nge-push ya. Gitulah. Sebenarnya mau ngejar Om Gosi juga tadi, tapi main aman lah daripada jatuh. Tadi sempat kepikiran kayak waduh last lap bisa kekejar nih kayaknya. Ya, tapi mungkin main aman nih kayak. Apalagi secara poin pun juga masih tipis ya dari Om Aki walaupun di posisi keempat untuk saat ini. Oke, mungkin itu untuk Om Tatego. Sekali lagi selamat. Ada tambahan dari Bro Riz mungkin? Yes, ini nggak perlu banyak sih, karena tahu sendiri lah Om. Saya juga latihan barengnya sama Om Tate nih. Saya bisa podium di M2 kemarin juga berkat Om Tate nih Om. Jadi nggak banyak nih yang mau saya tanyakan ini Om. Mungkin cuma nanya masalah ini tadi nih. Di battle 3-way move tadi tuh yang ada Tamam sama si Miki tadi. Kita akan coba ngelihat dari perspektifnya Om Tate nih. Dimana tadi bener-bener wah itu what a maneuver banget sih. Tikungan 12 tadi tuh overtake 2 rider sekaligus ya. Paling pertanyaan cuma gini aja sih, itu memang sengaja nunggu buat mistake atau memang sudah ada niatan mau nyerang mereka berdua tuh? Sebenarnya nunggu mistake sih, karena emang yang dari awal kulihat 2 orang ini battle-nya seru, terus terlalu pada kelihatan saling maksa gitu. Apalagi kan kata Miki tadi pas aku di belakang, wah nggak aman nih. Dari situ kulihat, wah ini pasti pada grogi nih 2 orang di depan nih. Yakin saya ya. Karena kan dilihat dari breaking point mereka, dari racing run mereka tiba-tiba kocar-kacir gitu kan. Nah itulah saya ngambil kesempatan di situ tadi. Iya, kira-kira begitulah. Bener-bener terpantau banget di kamera dan mungkin itu akan menjadi epic moment untuk race kali ini ya Om Geraldo ya. Bener-bener 4 manuver tuh, 2 rider sekaligus dalam di tikungan 12 tadi. Tapi di tikungan 13 si Tamam, kita bisa lihat sendiri tadi big mistake ya Om Geraldo ya. Dan mungkin itu aja sih Om Geraldo. Dan sebelumnya of course kita akan say congratulations kepada Om Tatego nih yang setelah jatuh bisa berada di podium kedua. Iya, makasih. Oke, itu dia dari Om Tatego. Oke, kita lanjut nih ke Om Ozi atau bisa dibilang di sini Speedy. Wah, nih mantap sekali. Konsisten di depan tanpa ada ancaman. Mungkin ancamannya sedikit tetapi tidak terlalu signifikan karena gapnya pun juga jauh nih. Ini ada tips and triknya atau mungkin strateginya apa nih? Kayaknya udah mulai konsisten di atas atau bagaimana? Kayaknya ini juga season ini pertama kali menang ya di kelas M1 nih. Coba ceritakan nih, kira-kira gimana? Gimana ya? Kalau untuk strategi sih sebenarnya standar ya. Tapi tadi saya coba ini sih strategi agak nekat ya.
kalau orang-orang kan biasanya pakai bensin full ya, full tank. Saya kurangin sedikit ya. Terus Wah. saya Waduh. sebelum di T1 saya power 2 sampai finish udah gitu. Bensinnya pas banget itu. Sampai finish aja. Terus pas di restart tadi sih saya coba ini ya, maksa dari Om Tatego ya, karena dia kenceng banget sumpah. Gua ini dive bomb di T1 dan berhasil, tapi agak melebar tuh. Jadi di overtake 2 Yes. Ducati malahan. Tapi RTW jatuh, terus Germanos agak mistake, saya overtake. Saya di posisi pertama dan main aman aja sih sampai akhir. Kan power 2 tuh. Udah, jadi stabil aja sih. Apalagi ini di racer sebelumnya kan kayak bad luck mulu aja dari Austin Austin crash di mana lagi tuh, crash di Jerez malah fatal error. Sampai sekarang akhirnya menang untuk pertama kali di M1 PC kali ini. Wah, senang sekali sih. Yes. Betul sekali. Oke, mungkin itu ya. Jadi memang semoga cukup konsisten di next race juga untuk Speedy. Amin. Oke, mungkin dari Om Broris ada tambahan nih? Ya, kalau dari saya mungkin tambahannya, kebetulan Gojin juga di Catalonia juga sering latihan bareng juga, jadi kita kayak party gitu untuk latihannya. Jadi ya saya juga tahu pace Goji ketika latihan dia memang stabil banget. Sampai terbukti di M1 PC di round ke-9 kali ini dia berhasil menjadi race winner dengan pace yang stabil itu, memanfaatkan beberapa mistake dari rider, salah satu RTW tadi yang baru aja ngambil posisi 1 dan terjatuh cuy ya. Dan ya mungkin pertanyaan sedikit aja sih, ini mana kan tadi itu kan bensin itu main strategi little bit nekat ya, pakai bensin rada dikurangin tuh dan bisa stay di power 2 sampai finish. Dan ya mungkin untuk race kali ini pertanyaan cuman gimana ya bisa dibilang ya, kunci untuk bisa stabil tuh kan. Kita juga pernah, saya sendiri tahu juga kalau si Goji ini pas latihan dia benar-benar stabil. Kira-kira untuk di Catalunya ini, kunci memang bisa main space stabil gitu tuh gimana tuh? Apa ya kalau kunci itu? Sepertinya kayak ini sih, jangan late break sih. Saya dari tadi ini lepas mulu breakingnya. Jadi malah kadang-kadang early malah. Jadi main aman aja sih. Lebih main mengalir berarti ya? Iya benar. Yes. Dan mungkin tambahan saya selanjutnya adalah strategi selanjutnya nih untuk next race. Next race kan ini bisa dibilang sirkuit yang buat saya pribadi rada gimana ya, itu Sunset Ring. Ini mana benar-benar sirkuit yang lebih tricky nih. Strategi kedepannya nih untuk Om Goji sendiri nih gimana tuh? Untuk Sasen saya belum lihat sirkuitnya ya, untuk bahan bensin dan sebagainya, mungkin bakal lihat-lihat dulu sih kayaknya. Alright, berarti masih mencari another strategi untuk race ke depannya nanti ya? Iya benar. Yes, dan mungkin itu aja Om Geraldo. Yang jelas kita harus big congratulation kepada Speedy yang telah mendapatkan podium perdana ya. Langsung jadi race winner di round 9 Catalunya Om Geraldo. Iya, oke. Sekali lagi selamat buat para pemenang. Sampai jumpa di next race di Sachsenring. Thank you. Iya, jadi itu ya. Yap, benar-benar luar biasa dari Pak Ferme pada malam hari ini dan tentunya race pada malam hari ini Om Geraldo. Iya benar, dan kita tahu seperti di kelas PS kemarin itu kita dilihat recovery pembalap papan atas, maksudnya bisa dibilang memang yang konsisten di atas tetapi mengalami nasib buruk di turn pertama dan juga di lap pertama seperti itu. Tapi ya itulah yang kita tahu bahwa mereka mempunyai race pace yang sangat luar biasa dan juga strategi yang sangat patut diapresiasi untuk kembali posisi teratas seperti itu. Yes, benar-benar salah satunya Tatego tadi ya yang benar-benar what a race, dan kita akan melihat klasemen sementara setelah race round 9 kali ini, mana Aki 2X masih menjadi klasemen leader untuk di posisi pertama, sedangkan Hadi Renaldi harus turun menjadi 10 poin dari beda 2 poin doang dikarenakan memang di round 9 kali ini Hadi Renaldi merupakan bad result, dan sementara Germanos terpaut 11 poin sedangkan Tatego hanya terpaut 19 poin saja kepada Aki. Dan begitu dengan Miki
terpaut 24 poin yang benar-benar akhirnya Miki mendapatkan podium juga beserta dengan Speedy yang menjadi race juga pada malam hari ini. Ari TW yang lagi dan lagi mendapatkan bad result dan dia bisa berhasil comeback juga. Dipo Akbar, Tamam Ahmad dan Ikam Jo berada di klasemen ke-10 dari Tadalukah Sim Sport. Dan disusul oleh Rizky MP yang syukur saya tadi masih berhasil finish. Disusul oleh Fadur yang mendapatkan bad result padahal sudah cukup stabil. Rekan tim dari Tatego harus berada di posisi 13 klasemen. Gus Chris, ada Ari DP, Wildan Zero, San 78 dan Ryusei di bottom klasemen atau posisi ke-18 untuk klasemen sementara. Dan yes, tampaknya itu ya Om Geraldo yang perlu kita tampilkan pada malam hari ini, yang dimana memang hanya akan ada satu kelas saja karena sebenarnya adalah race yang tertunda ya Om Geraldo. Iya, bener banget. Yes, Ya. jadi yes kita harus menutup race pada malam hari ini. Kita juga sudah melihat race yang cukup luar biasa di round sebelum kali ini pada di M1 PC. Dan begitu pula dengan klasemen sementara yang dimana Aki 2X masih memimpin klasemen. So, thank you banget buat kalian yang sudah meramaikan malam hari ini, yang dimana ini adalah malam kemerdekaan. Besok adalah 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa buat kalian, buat yang memang di daerah kalian sudah ada upacara offline, jangan lupa ikutan upacara karena ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Dan ya, kita tak lupa juga berterima kasih kepada sponsor kita, yaitu adalah Teras Kaca, Diablo Agency, dan juga Hightech yang menjadi sponsor di Teras Kaca Championship Moto Esport Indonesia di musim 2022. Saya Brodis 20 dan rekan saya Om Geraldo. Yes. Say thank you lagi kepada kalian dan kami berdua pamit untuk diri untuk race pada malam hari ini. See you on next race di Sansering di round 10 tentunya. Thank you. Bye. Thank you semuanya. Bye-bye.